pasukan panah. Sejarah langka Tanah Jawa. Banten dan Kartosuro bersatu melawan VOC. Siapakah Sultan Ageng Tirtayasa? Sultan Ageng Tirtayasa adalah sultan dari Keraton Banten. Ayahnya bernama Maulana Sayyid Abu Ma'ali Ahmad, adapun ibunya bernama Ratu Martakusuma, putra Maulana Tubagus Angke, seorang pangeran Jayakerta kedua. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683 Masehi. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap VOC yang berniat menjarah dan menjajah negeri Jawa. Untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Lalu siapakah Amangkurat II? Amangkurat II atau yang biasa disebut Amangkurat Ameral adalah susuhunan Mataram kelima yang memerintah dari tahun 1677 hingga 1703 Masehi dan memindahkan pusat pemerintahannya dari Keraton Pleret menuju ke Keraton Kartosuro. Amangkurat II adalah putra Amangkurat Agung, sedangkan ibu Amangkurat II bergelar Ratu Kulon. Sultan Ageng Tirtayasa dan Amangkurat II hidup dalam satu masa, yakni pada abad ke-17 Masehi. Hubungan Banten dan Mataram sudah terjalin baik pada zaman Maulana Hasanuddin Banten dan Ki Gede Pemanahan ayah Panembahan Senopati Danang Sutawijaya. Pada waktu itu niat jahat VOC yang akan menjarah dan merampas kekayaan bumi negeri Jawa diketahui oleh Telik Sandi, Sultan Ageng Tirtayasa. Sehingga Sultan Ageng Tirtayasa secara tegas menyatakan akan melawan dan menumpas VOC. Mendengar kabar tersebut, Amangkurat II pun mendukung perlawanan terhadap VOC yang dipelopori oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu Amangkurat II menjalin kerjasama dengan Sultan Ageng Tirtayasa, dimulai dari membangun kekuatan bersama di Kesultanan Pakungwati Cirebon, sekaligus mempertemukan dua kekuatan Banten dan Kartasura di kesultanan tersebut. Banten diwakili oleh Pangeran Arya Purbaya dan Kartosuro diwakili oleh Adipati Nerangkusumo. Dibantu Raden Untung Suropati dan tiga putra Panembahan Girilaya, yaitu Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Dalam pertemuan besar, para ningrat Jawa bersepakat akan melawan VOC dengan melakukan sumpah bersama. Sumpah bersama itu disebut Jawa Puputan, yaitu melakukan perlawanan terhadap VOC dan antek-anteknya hingga titik darah penghabisan. Pertemuan kekuatan agung ini dicatat dalam naskah dan tersimpan dengan baik sampai detik ini oleh keluarga Banten, Kartosuro, dan Pakungwati Cirebon. Sumpah Jawa Puputan membuat VOC kewalahan dan kocar-kacir kekuatannya. Para antek-antek VOC yang diburu prajurit Banten, Kartosuro, dan Pakungwati Cirebon berlari ke Batavia. Mereka mengadu kepada para petinggi VOC agar jangan meladeni perang sumpah Jawa Puputan karena pasti akan kalah. Antek-antek itu memberi masukan agar VOC menggunakan siasat ujub sangku, yakni pura-pura baik dan mengalah, agar bisa menyusup ke dalam dan dapat menghitung kekuatan prajurit Jawa Puputan. Untuk memperkuat sumpah Jawa Puputan, di lain riwayat juga disejarahkan bahwa Pangeran Arya Purbaya Banten diangkat menantu oleh Adipati Nerangkusumo, dinikahkan dengan Rara Ayu Kusuma. Suatu hari keduanya, yakni pernikahan Pangeran Arya Purbaya dan Rara Ayu Kusuma, memiliki putra dan putri, salah satunya bernama Pangeran Sidomukti Weleri, yang kemudian menikah dengan seorang putri dari salah satu kerabat keraton Pakungwati Cirebon. Dalam naskah disebutkan perang Jawa Puputan berhasil telak membuat VOC dan antek-anteknya tak berkutik. Mereka tidak menyerah namun pura-pura kalah. Selama beberapa tahun tidak melakukan penjarahan dan berdagang seperti sebelumnya. Rupanya, di balik itu mereka melakukan penyusupan dan intrik yang sangat kejam dan licik. Sejarah sumpah dan perang Jawa Puputan tidak banyak dipelajari dan sengaja ditutupi oleh pihak-pihak tertentu. Namun bagi kalangan sejarawan yang ahli naskah kuno, tahu persis kebenaran sejarah tersebut. Untuk Bersambung. Sumber naskah dan sejarah Babat Semanggi, Naskah Purboyo, Serat Singopuran,
dan dokumen Losari. Asmo Gusti Kang Akaryo Jaga. Aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa.